Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami yang merupakan penelitian hibah internal dengan skim penelitian berorientasi bahan ajar prodi. Judulnya adalah pengembangan buku ajar telaah kurikulum biologi dan IPA Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kami terdiri atas 3 orang, yaitu saya sendiri, Dr. Hajah Nefrita MPD MSI, Elva Oprasmani SPD MPD, Adam Fernando SPD MPD. Adapun latar belakang dari penelitian ini diawali dengan era revolusi industri 4.0, di mana pada era ini diharapkan dihasilkannya sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam mencari kerja dan di dunia kerja. Nah, untuk itu pembelajaran di perguruan tinggi harus mampu meningkatkan kemampuan keterampilan mahasiswanya. Pembelajaran perlu ditunjang dengan bahan ajar yang memadai. Salah satu bentuk bahan ajar sebagai tuntutan kurikulum yang dapat dikembangkan oleh dosen adalah buku ajar. Buku ajar yang akan kami kembangkan ini merupakan buku ajar pada salah satu mata kuliah yang ada di kurikulum 2019 implementasi MBKM di Prodi Pendidikan Biologi, yaitu mata kuliah telaah kurikulum biologi dan IPA dengan jumlah SKS 2 dan mata kuliah ini berada di semester 4. Oke. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan model Plum, maka alat dan bahan dalam penelitian ini adalah instrumen analisis awal, instrumen validasi, instrumen praktikalitas, dan instrumen efektivitas. Sehingga dengan menggunakan instrumen-instrumen ini nanti akan dihasilkanlah sebuah buku ajar yang valid, praktis, dan efektif. Prosedur kerja di metode ini diawali dengan investigasi awal. Pada investigasi awal ini dilakukan analisis kurikulum untuk mengetahui keterpenuhannya ketercapaian CPL dari kurikulum untuk mata kuliah tersebut. Jadi analisis ini perlu dilakukan. Kemudian analisis kebutuhan. Nah, tahap selanjutnya adalah fase pengembangan atau pembuatan prototipe. Development of prototyping fase. Nah, di tahapan ini kami merancang sampai prototipe 4. Sehingga pada prototipe 4 telah dihasilkan sebuah buku ajar yang valid, praktis, dan efektif. Untuk fase penilaian, nah di fase penilaian inilah akan terlihat dan tergambar analisis data validasi, analisis data praktikalitas, dan analisis data efektivitas. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dari investigasi awal pada analisis kurikulum, maka ditetapkanlah beberapa topik yang akan dituangkan di dalam buku ajar yang kami kembangkan. Topik-topik tersebut antara lain adalah sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dengan sub CPMK sebagaimana terlihat. Kemudian topik kedua hakikat kurikulum, topik ketiga adalah prinsip pengembangan dan perbaikan kurikulum, topik keempat adalah evaluasi dan inovasi kurikulum, topik yang kelima adalah kurikulum muatan lokal di sekolah, topik yang keenam adalah silabus dan RPP kurikulum 2013. Ya.
inilah topik-topik yang kami kembangkan di dalam buku ajar kami. Nah, untuk kurikulum muatan lokal, ini kami sesuaikan dengan kondisi wilayah daerah di mana di wilayah kami ini, kurikulum muatan lokal itu merupakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh provinsi. Salah satunya adalah kurikulum muatan lokal Arab Melayu. Karena banyak situs-situs budaya Melayu, buku-buku Melayu yang dituliskan dalam tulisan Arab Melayu. Maka perlu pengembangan dari buku ajar kami ini. Selanjutnya, prosedur kerja, oke, sudah tadi ya. Selanjutnya adalah dari hasil investigasi awal kita lanjutkan analisis kebutuhan. Dari angket yang telah disebarkan, maka didapatlah diagram kebutuhan referensi yang sesuai dengan karakteristik program studi pendidikan biologi, di mana, nah ternyata buku telaah kurikulum biologi dan IPA ini 75,7% menyatakan sangat dibutuhkan. Hanya 24,3% dibutuhkan. Dari diagram ini terlihat bahwa buku ajar tersebut betul-betul diperlukan dan dibutuhkan. Selanjutnya, gambar 2 pada diagram, pentingnya pengembangan buku ajar telaah kurikulum biologi. Nah, dari angket yang telah disebarkan, maka diperolehlah diagram sebagaimana tertuang di slide ini, bahwa 64,9% siswa menyatakan sangat setuju pada pentingnya pengembangan buku ajar ini. 32,4% menjawab setuju. Sisanya saja yang menjawab cukup setuju terhadap pentingnya pengembangan buku ajar ini. Nah, bila dilihat dari hasil diagram ini, ternyata sebagian besar daripada mahasiswa menyatakan buku ajar ini penting untuk dikembangkan. Selanjutnya, kita sampai pada fase pengembangan. Pada fase pengembangan, itu kegiatan awal sebagaimana dijelaskan di metode tadi, yaitu merancang prototipe. Karena ada 4 tahapan dari prototipe, maka kita awali dengan merancang prototipe pertama. Tahap ini dimulai dengan perancangan buku oleh tim, ya, sesuai dengan CPL, CPMK dan sub CPMK yang tertuang dalam kurikulum 2019 KKNI Program Studi Pendidikan Biologi. Dari tabel 1, nah disesuaikan dengan topik-topik yang tadi telah dilakukan pada tahap investigasi awal, maka nah akan ada 6 topik yang tertuang menjadi 6 bab pada buku ajar yang kami kembangkan ini. Selanjutnya, fase pengembangan merancang prototipe kedua. Pada tahap merancang prototipe 2 ini, kami mulai menyusun struktur buku ajar secara sistematis. Pada tahap ini dilakukan evaluasi sendiri menggunakan daftar cek untuk memeriksa kesalahan-kesalahan yang mungkin ditemukan pada prototipe 2 dan dilakukan revisi di prototipe 1. Selanjutnya, berdasarkan evaluasi diri, diperlukan desain cover yang menarik agar dapat menarik minat dan motivasi mahasiswa untuk membaca buku ajar ini, dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, jadi awalnya cover buku ajar kami ini itu tadi, setelah melakukan evaluasi diri sebelum revisi dan setelah revisi, maka terjadi perubahan cover buku ajar. Berikutnya, masih fase pengembangan, mulailah merancang prototipe 3. Pada tahap ini dilakukan
konsultasi dengan pakar untuk melihat validitas buku ajar telaah kurikulum biologi dan IPA. Berdasarkan penilaian pakar dari segi konstruk, isi, bahasa, dan grafik, evaluasi dilakukan dengan menggunakan kuesioner validitas buku ajar telaah kurikulum biologi dan IPA oleh 2 orang dosen ahli materi dan 1 orang dosen ahli media. Berdasarkan tabel 10, maka terlihat bahwa buku ajar yang dikembangkan berada dalam kategori sangat valid dari segi materi dengan persentase 90,28. Kemudian berdasarkan tabel 11 terlihat bahwa hasil analisis uji validitas oleh ahli media juga sangat valid dengan persentase 92,5%. Kemudian kita lanjut pada hasil dan pembahasan pada fase pengembangan berikutnya, yaitu merancang prototipe 4. Pada tahap ini dilakukan uji praktikalitas produk dengan dosen dan mahasiswa. Nah, dapat terlihat pada tabel 12 hasil analisis uji praktikalitas dengan dosen, maka buku ajar yang dikembangkan tersebut berada pada kriteria sangat praktis dengan persentase 95%. Kemudian tabel 15, hasil analisis uji praktikalitas mahasiswa kelompok besar juga didapatkan rata-rata dengan persentase 92,14% dengan kriteria sangat praktis. Sehingga dapat disimpulkan secara praktikalitas buku ajar ini sangat praktis. Selanjutnya, kita sampai pada fase penilaian. Pada fase penilaian ini yang akan dilihat dari hasil efektivitas. Nah, pada hasil efektivitas ini, mahasiswa diberi pretest dan diberi posttest. Rata-rata nilai pretest 55,5 dan rata-rata nilai posttest 71. Berdasarkan hasil pretest, hasil penilaian dilakukan, maka dapatlah dikatakan bahwa penggunaan buku ajar telaah kurikulum biologi dan IPA yang telah dikembangkan dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa karena terjadi peningkatan rata-rata nilai pretest dan nilai posttest. Hasil buku ajar yang dikembangkan, nah berikut ini dapat dilihat cuplikan buku ajar telaah kurikulum biologi dan IPA. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau cara Adam. Suruh aja Pak Adam. Selesai lah. Nah, Pak, berapa kali, Pak? Etong. Ya. Ini sudah saya validasi ya Bu. Oke, terima kasih ya Pak Ben. Kirim aja ke WA kami ya. Siap.